Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi melanjutkan kajian-kajian kemarin. Melanjutkan kalau kemarin kita menjelaskan tentang sejarah Nahwu Shorof, sekarang kita tentang dongeng. Ya. Karena banyak yang salah paham sih tentang dongeng. Dongeng Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat turun, itu dongeng. Sekarang apa dongeng itu? Dongeng itu sebuah cerita yang tidak faktual. Apakah selamanya dongeng itu jelek? Tidak, dongeng itu bagus. Kita waktu bapak gitu, kalau aku masih kecil mau tidur selalu dongeng untuk aku. Dulu kancil nyolong timun, kancil menyuli timun. Itu dongeng. Dongeng itu pesan-pesan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, pesan-pesan luhur itu biasanya lewat dongeng. Makanya kalau yang berhubungan dengan binatang itu fabel. Dongeng itu ada bermacam-macam tujuan. Ada yang dongeng untuk nasihat, ada yang dongeng untuk membangkitkan semangat, ada dongeng yang sifatnya hiburan. Dan kalau kalian belajar sastra, dongeng itu termasuk sastra lama. Jadi sastra lama itu ada pantun, ada syair, ada gurindam, ada karmina, ada talibun, ada soneta, banyak lagi. Nanti di sastra baru itu ada puisi, ada novel, ada lagi prosa. Nah, itulah bagiannya. Jadi kalau kita belajar sastra itu begitu. Ada sastra lama, sastra baru. Makanya kalian tuh belajar sastra lah supaya supaya ngerti gitu loh. Jangan gimana ya. Hidup itu indah karena sastra. Supaya kalian tuh belajar sastra. Aku dulu paling senang sastra. Dulu kami ada pelajaran bahasa waktu SMP kan, sastra itu. Ada Khairil Anwar tuh jagoan dari daerah kami, dari Siantar sana kan, agak kesana dikit itu. Apa sastranya Khairil Anwar yang terkenal itu? Aku bukan binatang jalang. Nah, mantep itu. Oke lah, kita bicara sastra seperti itu. Jadi dongengnya termasuk sastra lama ini, ya. Isinya seperti itu. Dia belum tentu jelek. Memang tidak jelek dongeng itu, tapi dia tidak faktual. Tergantung tujuannya untuk apa. Nah, aku bilang Kanjeng Nabi Isa itu jelang kiamat turun lagi. Itu dongeng, gitu loh. Itu dongeng, ya. Sorry, minum dulu. Batuk. Itu dongeng. Banyak teman-teman nggak setuju, banyak teman-teman nggak setujunya itu macam-macam. Ada yang bijak, dia nunggu dulu penjelasannya. Ada yang langsung frontal, bilang, wah, ini gue seperti ini kacau ini. Ada yang macam-macam lah. Ya aku maklumi. Namanya kita di media terbuka, aku menyampaikan sesuatu yang sudah dipegang oleh publik itu menjadi sebuah kebenaran, tiba-tiba aku dobrak bahwa itu tidak benar. Kalau aku menemukan perlawanan yang tangguh, ya itu sesuatu yang biasa dan menarik kok gitu. Jadi nggak usah terlalu menjadi sebuah masalah gitu. Nah, sekarang giliran aku menjelaskan sama kalian. Kenapa sih aku sebut dongeng begitu? Karena kita berbicara agama, ini kan tentang dongeng agama. Jadi ini dongeng teologis ini. Walaupun nanti hubungannya dengan politis. Jadi ini dongeng seperti ini dongeng teologis politis. Awalnya begitu. Nanti aku akan ceritakan semua. Aku prasupisinya dulu aku pahamkan sama kalian gitu, supaya kalian nggak begitu terkaget-kaget kalau aku bilang ini dongeng tuh ya. Aku selalu nulis, nanti kalau kalian cek bisa enak. Di Quran surat Yunus, ya, surat nomor 10 ayatnya nomor 20 ya. Aku baca ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Nanti di lihat di Androidmu. Jadi kalau anak keren tuh di Androidnya ada Al-Quran gitu loh. Jangan di dalam Androidnya cuma ada game, itu
itu kupingnya minta dijewer itu. Ada Al-Quran, kamu setiap saat bisa baca apa gitu. Kalau kamu belum paham, baca aja dulu. Nanti kalau kurang paham, tanya sama yang ngerti ya. Oke, aku baca. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Kanjeng Nabi Muhammad? Ini dialog dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Suatu keterangan dari Tuhannya. Maksudnya mujizat gitu ya. Apa? Maka dijawab. Maka katakanlah, ini Kanjeng Nabi Muhammad disuruh menyatakan, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Perhatikan ya. Poinnya di sini yang aku menjelaskan sama kamu. Gaib atau goib itu kepunyaan Allah. Allah yang punya otoritas, bukan siapa-siapa. Gusti Allah Agung kalau aku menyebutkan. Gusti Allah Agung. Begitu cara orang Jawa menghormati Gustinya. Ya, bentar. Oke. Bentar. Aduh, melusut ya. Supaya nggak bikin penuh ini. Nih. Oke, taruh sana kita. Oke. Jadi aku ulangi lagi ya. Duh, ini melusut. Udah, taruh sini aja. Jadi aku ulangi lagi. Gaib itu hanya milik Allah. Gaib di surat Yunus ini ya dijelaskan. Yang gaib itu milik Allah. Hanya Gusti Allah yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Yang tahu ini hanya Gusti Allah. Wes, masukkan dalam otakmu supaya kamu jelas. Yang gaib itu hanya milik Gusti Allah Agung. Nabi pun tidak tahu kalau nggak dikasih tahu sama Allah. Ya, paham kan ya? Gaib itu hanya milik Gusti Allah Agung. Nabi pun tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Dah. Clear ya? Clear. Oke. Sekarang aku hapus. Mana penghapusnya? Nih. Aku hapus. Oke, aku jelaskan pelan-pelan. Berita ini kan masih khobar, ini masih berita yang akan, ya. Seseorang bisa hidup kalau kita ukur Kanjeng Nabi Isa itu tahun pertama, sekarang 2000 tahun. Kalau turunnya sekarang, 2000 tahun, 2020 tahun. Itu pun kalau turunnya sekarang. Sementara katanya turunnya mau kiamat. Kita tidak ada yang tahu kiamat itu kapan. Maka berapa usianya ini nanti? Berapa usianya? Itu kita baru berbicara usia. Belum lagi nanti bicara akan turun dari mana yang nggak jelas. Kalau katanya perspektif Kristen itu sekarang dia di surga, entah duduk-duduk, entah ngobrol sama Allah Bapa juga nggak tahu. Yang jelas duduk di sebelah kanan Allah Bapa katanya. Ya itu hak mereka lah, kita hormati. Kalau orang Islam katanya dia ada di langit. Pokoknya dipikir ada nggak kehidupan manusia di langit? Kan Al-Quran nanti menceritakan ada nggak? Gitu loh. Jadi ini sebuah berita yang dahsyat ini. Bagaimana orang bisa hidup sekian ribu tahun dan sekarang tidak ada di bumi, entah di mana, di langit gitu, oke lah. Di langit dan nanti akan turun lagi. Itu sebuah berita yang dahsyat sekali. Saking dahsyatnya, maka dia itu termasuk rumpun berita gaib. Nih. Ya, ini berita gaib. Aku sudah jelaskan sama kalian. Gaib itu hanya milik Allah. Siapapun tidak tahu. Para nabi itu aja, kekasih-kekasih Gusti Allah itu, mulai dari Adam sampai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, Musa, Isa dan berikutnya semua itu tidak tahu. Kapan kiamat datang itu tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa tidak tahu. Yang tahu itu hanya tanda-tanda saat. Itu berita gaib. Oke? Berita gaib. Nah, yang jadi masalah nih supaya kalian bisa legowo. Kenapa Kanjeng Nabi Isa itu aku sebut dongeng? Kenapa? Berita Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat turun itu aku sebut dongeng. Karena parameter kita Al-Quran. Kita berbicara dalam tataran teologis, maka parameter kebenaran itu harus
menggunakan sebuah alat yang kita sebut Al-Quran. Kalau Anda Islam, Anda percayakan dengan Al-Quran. Kalau Anda nggak percaya, sudah keluar aja dari Islam. Apalagi seperti yang kemarin yang di videoku tentang pedofilia akidah. Ada orang Islam kok membantah Al-Quran. Itu Islam cap opo menunggu. Dia yang digarap anak-anak kecil lagi. Walaupun titelnya profesor doktor, bagiku itu sampah. Kalau ada orang Islam tapi membantah Al-Quran, itu sampah. Boleh kalau mau coba-coba ke sini. Oke, kita lanjutkan. Itu dongeng. Kenapa aku sebut dongeng? Ya. Karena ya berita tentang Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat turun lagi tidak ada di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah sebagai firman yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Clear? Pahami itu? Supaya kau paham. Ulangi. Sorry, aku orangnya gitu kalau ngaji. Tapi aku ini baik hati kok. Makanya kadang-kadang bataknya keluar ya seperti ini, tembak langsung aja. Bismillah. Supaya otak-otak kalian tuh cerdas gitu loh. Aku ulangi. Berita tentang Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat turun lagi itu tidak ada di dalam Al-Quran. Sedangkan berita itu adalah berita gaib. Berita gaib itu adalah milik Allah. Tadi suratnya sudah aku jelaskan. Dan tentang surat seperti itu, yang narasinya seperti itu, banyak di dalam Al-Quran. Kalian carilah, banyak itu. Bahwa gaib itu hanya milik Allah. Tuh loh, nggak ada yang tahu. Makanya jangan mau dibohongi dukun-dukun. Geblek orang dukunnya aja nggak tahu kok percaya dukun. Ya. Kalau kamu ingin tahu lewat sholat istikharah gitu loh. Bukan ke dukun. Dukunnya suruh sini, tak ajari jadi dukun nanti. Dukun supaya tobat gitu. Tapi dukun dalam perspektif Jawa itu bagus loh, bukan jelek. Karena dukun itu penolong, dukun bayi, dukun pijet, itu kan baik gitu loh. Cuman perspektifnya orang berubah. Inilah budaya, akhirnya dukun tuh mesti jelek. Yang klenik-klenik itu bukan. Ya, kalian juga harus belajar budaya Jawa supaya ngerti gitu loh. Oke, aku kok nyasar ke sana. Kembali ke sini. Argumentasi akademikku, intelektualku ngomong, karena ini berita gaib dan tidak tertulis di dalam Al-Quran, maka aku sebut dongeng. Seandainya berita gaib ini tertera dalam Al-Quran, aku tidak berani menyebut ini dongeng. Gitu loh. Tapi ini ada dalam hadis. Oke, aku percaya. Ada sekitar puluhan hadis. Aduh, bukunya di sana. Cerita tentang ini ada puluhan, bukan 1, 2, 3, puluhan hadis cerita tentang ini ada. Dengan matan yang bermacam-macam, dengan sanad yang bermacam-macam juga ada. Tapi harus ingat, yang absolut itu Al-Quran. Hadis itu, aku bicara hadis juga ya harusnya. Aku lupa, harusnya bicara, aku sekilas saja lah. Hadis itu ditulis sekitar 200 tahun kemudian setelah Kanjeng Nabi itu. Kamu harus tahu. Nanti bicara hadis itu banyak ada. Maka nanti secara garis besar terpisah jadi 2. Blek. Hadis-hadis Sunni, hadis-hadis Syiah. Nanti ada lagi hadis bukan Sunni, bukan Syiah. Macam-macam. Nanti setelah mangkatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, pertikaian politik orang Arab itu keras sekali sampai nanti ada, makanya ketika siapa itu berkuasa, pemerintahan Islam itu berpindah dari Madinah ke Damaskus sana. Nanti perterangan kalau ini aku jelaskan sampai nanti Karbala itu nanti gitu. Itu gampang nanti kita ceritakan. Di sana hadis-hadis itu banyak sekali, ada yang asli, ada yang palsu. Makanya dalam mencikapi hadis itu kita harus sadar relativitas masuk ke dalamnya. Berulang kali aku jelaskan supaya kalian itu tidak gamang dalam perbedaan. Hadis itu boleh saja dipegang sebagai kebenaran oleh pihak lain, tapi boleh jadi hadis itu ditolak oleh pihak lain. Karena sejarahnya begitu, hadis itu tidak absolut. Sekarang banyak mustalah hadis itu teorinya banyak sekali macam, tapi gampangnya saja aku ajarin. Selama berita itu tidak didukung oleh Al-Quran, apalagi itu berita gaib, maka itu aku tolak. Jelas ya? Aku tolak. Harus dipahami.
Aku tidak percaya Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bahwa jelang Nabi Isa jelang kiamat akan turun. Itu satu konteks. Satu konteks lagi, aku tidak percaya ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad jelang kiamat Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Turun ini. Itu dua konteks yang berbeda. Itu loh. Itu konteks yang berbeda. Ini hati-hati nih kalau nggak sampai. Aku ulang supaya sampean paham. Aku tidak percaya kalau dongeng ini, taruhlah kita bukan dongeng dulu ya, supaya kalian paham. Taruhlah Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat itu ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad. Aku tidak percaya kalau itu ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Quran tidak mendukung. Itu satu poin. Itu beda dengan poin aku tidak percaya dengan omongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu beda. Apa yang jatuh? Sana. Jatuh ya. Main sana. Pinggir. Oke. Itu dua hal yang beda, harus kamu pahami. Gitu loh. Jadi jangan kamu bilang aku menolak hadis. Bagaimana aku bisa sholat kalau aku menolak hadis? Hadis itu ada dua, ada qauliyah, ada fi'liyah. Al-Quran itu hanya mengatakan sholat. Bagaimana teknisnya itu ada di hadis. Hadis apa? Hadis fi'liyah dan qauliyah. Jadi supaya kalian paham, aku sebetulnya nggak mau menjelaskan hadis, tapi larinya ke hadis. Oke, itu ya. Jadi itu tidak didukung oleh Al-Quran. Kalau sampean bilang, oh itu didukung oleh Al-Quran, di sanalah letak pertarungan intelektual kita. Tunjukkan di ayat mana mengatakan bahwa ini ada. Itu nanti di video berikutnya. Aku mau menjelaskan tentang dongeng ini dulu. Dongeng seseorang yang diharapkan turun lagi itu ceritanya bang. Itu bukan barang baru kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini mencerahkan kita semua. Supaya apa? Akidahmu itu murni, tidak tercampur dengan akidah Kristen. Pertama dimulai oleh bangsa Israel. Apa tulisan ini? Salah. Makanya kalau ada salah-salah mohon dimaklumi lah. Kadang-kadang ucapan zaman tulisan tuh dulu ucapan jadi gini. Israel. Iya betul gini ya. Oke. Israel. Ya. Mereka dalam sebuah keputusasaan. Karena apa? Bayangkan, zaman Kanjeng Nabi Musa mereka dijajah oleh Yunani. Akhirnya Yunani tarik diri, jebret, Israel terpecah menjadi Parisi, Saduki, SNS. Dan di antara mereka bertikai. Ini sekilas saja ya supaya kalian tahu. Bertikai di antara mereka. Akhirnya salah satunya mengundang Romawi. Romawi masuk. Romawi bukan bangsa geblek. Dia sudah masuk menolong salah satu dari tiga yang bertikai pecahan dari Israel ini. Kok enak aman mau keluar? Ya dijajah genti. Jadi di zaman Kanjeng Nabi Musa, Israel dijajah Yunani. Itu mengapa kitab-kitabnya itu Perjanjian Lama itu dalam edisi bahasa Yunani. Ini juga nanti sana ujungnya. Nanti lain waktu kita berbicara tentang kitab suci dan terjemahan kitab suci. Oke ya. Apa tadi? Yunani. Setelah Yunani, zaman Musa, ya, zaman Kanjeng Nabi Isa itu dijajah oleh Romawi. Jadi aku tulis di sini biar gampang. Yunani, Romawi, ya kan? Dalam keterpurukan mereka putus asa. Dan ini manusiawi, manusia begitu dimanapun, nggak peduli Israel kek, nggak peduli Indonesia kek, bisa punya kans untuk putus asa gitu loh. Mereka putus asa, terpuruk mereka. Oke, maka mereka mengharapkan untuk sebagai sebuah pengharapan, ya, turunnya seorang penolong yang bisa mengeluarkan mereka dari bangsat-bangsat ini. Ya, ini kan penjajah ini. Dimanapun namanya penjajah itu bangsat, gitu loh. Cuman sekarang setelah merdeka kita sulit membedakan antara pejuang bangsa sama pejuang bangsat itu sulit. Karena apa? Karena cinta dunia. Orang sudah kaya, hartanya banyak, semua ditanggung negara masih korupsi. Itu kan otaknya otak bajingan.
Oke, sana lagi kita. Oke ya, mereka mengharapkan turunnya seseorang. Jadi sebuah harapan untuk turunnya seseorang untuk menolong mereka dari keterpurukan itu bukan lagu lama. Sejak Israel itu sudah mendahuluinya. Gitu loh. Inilah hebatnya orang Israel. Ini disebut dengan Mesias. Apa Mesias itu? Orang yang diurapi. Sebagai tanda dia pemimpin. Ya, pelan-pelan supaya kamu paham. Mesias. Diturunkan Mesias. Bukan tidak diturunkan. Siapa itu? Aku singkat. Kanjeng Nabi Esau, Isa, Yesus. Nih. Diturunkan. Nih. Tapi dasar bajingan mereka tolak. Kanjeng Nabi saya ini ditolak. Makanya sampai sekarang orang Yahudi itu tidak mau ikut Kristen, tidak mau. Mereka tetap dalam Yahudinya. Nah, nanti lihat videoku tentang apakah Islam mengkritik atau merevisi Kristen itu. Di sana ada penjelasan tentang abrogasi. Ya, mereka Israel itu tetap dalam Yahudinya. Kanjeng Nabi Isa ini ditolak. Karena apa? Mereka berharap sebentar. Mesias itu dalam perspektif politis, bukan perspektif teologis. Betul. Kenapa perspektifnya politis? Mereka ingin kepemimpinan seperti Musa yang bisa membawa pulang Bani Israel dari tanah Mesir itu. Untuk menghadapi ini loh, menjajah ini. Yang diturunkan sama Allah teologis. Tapi sebetulnya kalau misalkan Israel ini tidak tegar tengkuk, tidak keras kepala batunya, sebetulnya para nabi itu juga ya pemimpin politis, ya pemimpin teologis. Cuman mereka nggak sabaran. Mereka nggak, inilah penyakitnya orang-orang Israel. Mereka tolak ini. Nabi yang mulia, Kanjeng Nabi Isa yang mulia itu sebagai utusan mereka tolak. Bahkan nanti mereka salib. Nah, nanti kita cerita tentang, ini panjang ceritanya, tentang salib yang ditolak oleh Islam. Karena apa? Islam memuliakan Kanjeng Nabi. Masa utusan yang mulia akan dibantai secara konyol seperti itu? Jadi Islam itu menghormati, menghargai Kanjeng Nabi Isa. Ini Kristen-Kristen harus tahu. Oke ya, mana tadi? Politis. Mereka tolak. Mereka masih mengharapkan turunnya lagi Mesias. Mana sini? Mesias. Nih ya. Mereka tolak. Nah, kemarin, berita-berita kemarin setelah matinya siapa itu Perdana Menteri Israel itu, siapa ya yang lama mati itu, yang baru mati setelah terbaring berapa lama itu ada isu bahwa setelah dia mati akan turun Mesias, tapi akhirnya dengan orang-orang Israel berita itu ditutup lagi, tidak boleh bersiar gitu. Jadi pengharapan akan datangnya seseorang dari keterpurukan itu sudah tidak zaman Israel. Sampai sekarang pun mereka menunggu Mesias. Oke, ini tentang Israel. Oke, aku hapus ya, karena kalau aku teruskan nanti nggak nampak dia. Kalau aku punya papan yang panjang sih enak, kalian bisa enak, tapi semoga dipahami ya. Oke. Ya, aku hapus ya. Nih. Israel. Terus nanti ya, ini tadi Israel dalam kurung Yahudi, sekarang Kristen. Kristen ini sebuah ejekan, asalnya itu Nasrani. Ya. Nasrani, kalau murid-murid Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu kalau di Al-Quran disebut Hawariun. Menjadi pengikut beliau itu bukan sesuatu yang enak, lenggang kangkung loh. Bukan sesuatu yang enak. Ini otakmu juga supaya tahu sejarah. Hawariun, pengikut setia Kanjeng Nabi Isa itu bukan orang yang hidup enak-enak. Mereka dihimpit oleh dua kekuatan. Demi akidah gitu loh. Kekuatan mana? Yunani sudah berlalu, Romawi, Romawi dan tua-tua
Yahudi. Ini yang menyalibkan mereka kan, kolaborasi ini. Ini mereka melakukan sebuah kolusi atau kolaborasi. Kolaborasi itu biasanya dalam seni, tapi untuk sesuatu yang bajingan itu kolusi. Kita sebut kolusi lah. Dari kolusi Romawi dan Yahudi. Dihimpit oleh kekuatan ini tuh, Hawariun itu. Dihimpit oleh. Makanya kan Kanjeng Nabi Isa mengeluarkan sebuah pesan bagaimana supaya murid-murid itu ya hidup seperti hidupnya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cari di Injil. Itu pesan Kanjeng Nabi. Kenapa? Kita harus pandai mensiasati suasana yang serba menghimpit. Nggak gampang jadi pengikut Kanjeng Nabi Isa itu. Yang disebut Nasrani baru, Kristen ini kan nanti lama setelah di Antioquia, belum masih Nasrani. Akhirnya Kanjeng Nabi diperlakukan seperti itu. Disalib. Ya, disalib. Bayangkan, ketika sebuah komunitas kecil ini, Yahudi ini semua bajingan-bajingan ini mayoritas. Yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa ini kecil pengikutnya. Hawari itu kelompok kecil. Ini Kristen perdana ini. Kalau kita sebut Yahudi itu Kristen perdana, Yahudi itu Nasrani perdana. Ya, pengikutnya itu kecil. Tiba-tiba pemimpinnya wassalam. Mereka hidup dalam sebuah kesulitan. Supaya moralitas ini tidak ambrol, ya, supaya mereka fighter di dalam berjuang, dibangunlah sebuah dongeng. Nanti Kanjeng Nabi Isa itu turun lagi. Dulu. Karena apa? Terpuruk tadi itu, terpuruk oleh Romawi dan Yahudi. Kalau tadi kan Israel, Yahudi kan terpuruk oleh Yunani dan Romawi. Nih. Nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Diolah itu oleh Kristen, turun untuk menjemput mereka ke surga. Menjadi akidah yang penting dalam kekristenan. Tuh. Ya, oke, paham ya? Sini sekarang aku ganti Islam. Bagaimana dalam Islam? Islam juga hanya berbeda nama. Mereka mayoritas mengatakan bahwa nanti ada penolong lagi. Aku gampang penolong lagi ya. Penolong. Akan turun nanti. Siapa? Kanjeng Nabi Isa. Ini. Aku jelaskan dulu sebagai pembuka wawasan. Sebelum Islam turun, Islam itu kan 5 abad sekian kemudian baru turun. Artinya dongeng tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu sudah ada sejak dulu. Sejak belum Islam turun sudah ada dan itu masih terbawa terus. Disinilah nanti kita harus hati-hati. Dari mana sebetulnya cerita Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu? Karena Al-Quran tidak mengatakan demikian. Gitu. Oke ya, Kanjeng Nabi Isa ya. Supaya lebih seru, ya, ini dongengnya ini supaya lebih seru. Dihadirkan lagi tokoh yang diharapkan datang itu bukan hanya Kanjeng Nabi Isa. Namanya Imam Mahdi. Nih. Jadi ada 2 tokoh, Kanjeng Nabi Isa, Imam Mahdi. Aku itu pernah dikasih buku segini. Apa judulnya? Tentang eskatologi ya, tentang inilah. Aku baca depannya langsung aku kembalikan. Buku dongeng. Ya, mending ini. Benar. Mending ini tipis-tipis. Mending ini. Gitu. Sudah tebal buku dongeng lagi. Aku kembalikan. Nah. Mending ini. Nih. Mending baca gini. Baca gitu untuk apa? Habis waktu. Waktu aja masih kurang tuh baca kok. Aku baca buku itu kalau aku pernah aku baca mukadimahnya dulu, pengantarnya dulu, ini buku mau kemana. Oh tertarik, aku lanjutkan baca. Kalau ini dongengnya sudah, kembalikan. Oke ya. 500 halaman lebih itu sepertinya bukunya.
yang tentang apalah judulnya lupa aku. Pokoknya tentang huru hara akhir zaman. Oke. Ini kurang seru ceritanya, kurang seru. Ditambahi lagi satu personal Dajjal. Dajjal. Ini di Kristen, di Islam sudah berkembang dia. Kalau dulu kan hanya Kanjeng Nabi Isa. Ke dalam perspektif Islam dia sudah ditambahi ada oknum yang personal yang namanya Imam Mahdi. Jadi selain Kanjeng Nabi Isa, Imam Mahdi, ditambah lagi peran antagonisnya Dajjal. Jadi sutradaranya pinter nih supaya rame nanti dongengnya, supaya semakin rame gitu loh. Padahal Dajjal ini apakah itu personal ya? Apakah itu karakter? Ini kan perlu didiskusikan karena aku nggak sempat menjelaskan. Dajjal ini kalau dari lugotan tuh ada 10 kalau nggak 11 makna Dajjal itu apa? Gitu loh. Jadi apa? Kalau Dajjal ini dimaknai karakter, nggak usah ditunggu jelang kiamat. Sekarang nih Dajjalnya sudah berkeliaran. Aku orang yang sejak pertama wabah ini muncul, instingku mengatakan bahwa wabah ini adalah by design, bukan sesuatu yang natural. Memang Allah turunkan azab untuk kita atau ujian untuk kita. Enggak, ini kejahatan manusia. Seharusnya PBB itu mengusut dan orangnya harus dibawa ke Den Haag sana, ke pengadilan internasional. Ini kejahatan manusia. Cuma kan aku tidak punya orang rumah aja ngontrak kok mau mengadakan penelitian sampai ke sana. Seharusnya orang-orang yang PBB lah seharusnya mendanai ini untuk meneliti ini. Tapi instingku, meskipun aku belum sanggup atau tidak sanggup lah mengadakan penelitian riset itu. Wabah sekarang yang kita alami itu by design, bukan natural, bukan alami, by design. By design. Gitu. Yang membuat orang seluruh dunia sengsara ini. Itu by design. Cuman aku memang tidak punya data karena aku tidak mampu mengumpulkan data seperti itu. Tapi kan informasi yang berseliweran di Facebook, di WA itu kan sudah banyak bahwa ini by design. Gitu. Ya, jadi Dajjal itu nggak usah ditunggu nanti. Seru kan ya? Kanjeng Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Oke, aku hapus nih. Ya. Ini semua mengharap orang ini. Aku mulai ya dari Yahudi, ya, Kristen, Islam. Aku kan konsisten pada pendirian. Ini semua satu garis dari Abrahamic faith. Jadi ini agama-agama samawi, agama firman. Ini agama samawi atau firman. Ya, sama, menunggu. Gitu. Oke, nanti ada di sini bukan agama samawi, dia Hindu. Ya, itu agama apa? Agama Ardi. Apa itu? Agama budaya. Ini juga menunggu siapa? Krishna untuk turun lagi. Saudara, aku minum dulu. Ini Krishna turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Krishna turun lagi. Jadi dalam konteks teologis, aku petakan gini ya, tentang mengharap kedatangan itu. Dalam konteks agama dia terpisah. Di sini supaya jelas. Di sini ya. Ini ya, dalam konteks teologis dia berpisah. Ini sama-sama menunggu, dipisahkan oleh ini. Ini samawi, agama-agama firman, ini agama ardi, agama bumi. Sama-sama menunggu sosok, gitu ya. Oke, aku hapus. Ini dalam konteks teologis. Oke. Sekarang dalam konteks nation atau budaya. Bentar. Dalam konteks budaya atau bangsa atau ya bangsa atau nation. Ya. Ada lagi konteks Nusantara kita. Karena terpuruk dijajah Belanda dulu, mengharapkan kedatangan seseorang yang disebut Ratu Adil. Nih, kalian tahu.
Ratu Adil. Kalau aku breakdown ini Nusantara ini Nusantara ini kepercayaan dongeng-dongeng kita bahwa akan mengharapkan datang Ratu Adil untuk membebaskan kita Nusantara ini dari keterpurukan. Kalau Nusantara ini aku breakdown ke Jawa, tanah Jawa, ini Nusantara. Ya, ini disebut dengan, Anda ngertilah ini, Satrio Piningit. Nih. Dongengnya itu seperti ini gitu. Tapi aku bilang ya dari kemarin-kemarin, dongeng itu bukan sesuatu yang jelek gitu. Pahami dulu ceritanya. Kalau Nusantara ada Ratu Adil, ada Satrio Piningit. Ini nanti mau turun lagi untuk mensejahterakan kehidupan kita. Nanti aku breakdown lagi, ini lebih kecil lagi, sesuai dengan perjuangan mereka di daerah Blitar sana. Ada yang namanya Supriyadi. Ini peta pembela tanah air. Ini sampai sekarang orang nggak tahu kuburnya. Kalau mati di mana kuburnya, kalau meninggal di mana makamnya, kalau nggak meninggal di mana, nggak jelas. Orang bilang tuh moksa. Mereka juga percaya Supriyadi belum mati. Dan ada isu-isu mengatakan baru ketemu Supriyadi. Ya sekedar cerita seperti itu. Karena apa? Supriyadi ini pahlawan kemerdekaan kita loh, melawan Jepang. Ini dari Blitar. Ini kebanggaan rakyat kita Blitar, juga kebanggaan Indonesia. Bagaimana dalam usia muda dia bertarung melawan Jepang. Itu loh. Kalau sekarang kan bertarung rebutan korupsi. Jadi koruptor semua. Kalau pahlawan-pahlawan kita dulu itu teruji. Moralitasnya itu teruji untuk bangsa dan negara, untuk anak cucunya kelak. Kalau sekarang kan korupsi, maling, koruptor semua. Kalau ini nggak sampai berkorban sedemikian rupa. Sampai sekarang makamnya itu di mana nggak ada yang tahu. Dan masyarakat Blitar mengatakan ini mukso, nggak tahu. Mereka sering ada isu ketemu Supriyadi. Karena harapan mereka Supriyadi bisa membebaskan mereka dari Jepang. Tuh. Nah, sekarang yang heran tuh Islam. Ini sudah aku jelaskan semua ya. Dari teologis, antropologis, budaya itu antropologis. Sekarang aku simpulkan begini. Supaya kalian tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan Islam, gitu loh. Dari teologis ya, dan dari antropologis ya, ini semuanya apa? Lahirnya sebuah dongeng yang dibangun, akan datangnya seseorang untuk membebaskan mereka dari keterpurukan, itu berawal dari keputusasaan. Keputusasaan mereka. Supaya apa? Supaya keputusasaan ini tidak ambrol, moralitasnya tidak ambrol, mereka tetap eksis berjuang, dibangunlah itu. Oh, jangan putus asa. Nanti akan datang seseorang yang menolong kita. Kerangka berpikirnya begitu. Yang aku heran di dalam Islam. Ini. Ya. Ini Islam. Ya. Kenapa kok dongeng-dongeng seperti itu masuk? Kalau yang di luar Islam dan tadi budaya-budaya itu juga masuk, itu bisa maklum. Karena mereka terpuruk. Sementara Islam terpuruk, tapi bukan karena kita terjajah atau dijajah orang lain karena kita lemah, tidak. Tetapi ada sesuatu yang mahal di dalam Islam yang itu sulit sekali kita upayakan, yaitu namanya apa? Persatuan. Persatuan. Ini sebetulnya. Yang kita butuhkan itu persatuan. Nah, ini sudah nyerempet ke politik. Gitu loh. Makanya aku bilang, ini nanti perspektifnya ya politik ya teologis. Yang kita butuhkan tuh persatuan. Kita nggak butuh ada penolong turun lagi. Karena kita terpuruk, bukan karena tidak ada penolong. Kanjeng Nabi itu sudah menolong kita lewat Islam. Sudah dikatakan bahwa Islam itu sudah lengkap. Baca di surat apa itu? Surat Al-Maidah, ya. Sudah lengkap. Sudah. Ngapain lagi nunggu-nunggu, bukan? Orang mau selamat ikut Islam. Nggak selamat ya sudah. Itu loh. Itu akidah saudara kita Kristen. Ya sudah, kita hormati.
Ngapain itu kita pakai? Gitu loh. Makanya ketika aku tidak percaya Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu tidak mengeluarkan aku dari Islam. Tidak. Begitu juga ketika kamu percaya bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu pun tidak mengeluarkan kamu dari Islam. Tidak. Karena apa? Itu bukan termasuk akidah kita. Selama kita menyembah Allah yang sama, Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad yang sama, Al-Quran kita Al-Quran yang sama, itu kita Islam. Kalau Kanjeng Nabi Isa turun lagi gini-gini, itu dongeng. Dan Islam tidak butuh itu. Untuk mengatasi keterpurukan, Islam butuh persatuan di antara kita. Jadi kita terpuruk itu karena kita tidak bersatu. Jadi kalaupun ada yang kita tunggu adalah sebuah harapan, utopia kalau orang-orang sosial bilang. Kapan ya Islam itu bersatu dalam satu barisan yang sama? Ini yang kita tunggu. Bayangkan negara kita itu 80% ya itu Islam. Tapi adakah Islam itu mewarnai sekarang ini loh? Apakah 80% umat Islam ini mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Aku mau tanya sekarang, mewarnai nggak? Tidak. Karena apa? Negara kita sekarang dikuasai oleh juragan-juragan politik atau politikus, bukan agamawan. Tuh, sana. Sebetulnya apakah salah ketika negara itu dikuasai oleh para politikus? Tidak salah. Dulu juga negara kita itu, panding pada kita itu orang-orang politis. Tapi mereka orang-orang politikus yang tidak keluar dari norma-norma agama. Tunjukkan saya perjuangan kemerdekaan satu saja yang korupsi. Tunjukkan. Ada nggak? Korupsi itu sebuah kejahatan yang itu menghancurkan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bayangkan berapa dulu kita orang korupsi miliar seperti sudah ngeri. Sekarang miliar nggak laku, triliunan dikorupsi. Coba itu untuk mensejahterakan, bikinkan rumah apa rakyatnya yang sengsara kasihan itu lebih bermanfaat. Gitu loh. Jadi kalau sekarang Islam membutuhkan harapan, itu adalah persatuan, bukan turunnya lagi Kanjeng Nabi Isa. Oke, aku udah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.